Pemirsa Intens Investigasi. Usai terjadinya perdamaian antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas dalam kisru dana donasi Agus Salim, rupanya hal tersebut justru tidak membuat beberapa pihak turut membaik. Namun, justru melahirkan kisru-kisru baru. Salah satunya kisru antara Novi dengan Alvin hingga berujung Novi melaporkan Alvin dengan pasal berlapis, yaitu pasal pencemaran nama baik, merendahkan harkat dan martabat perempuan, hingga pasal pelecehan secara verbal. Melihat langkah Novi yang melaporkan Alvin Lim, lantas seperti apa pengungkapan Hotman Paris yang mengaku dirinya siap membantu Novi dalam perkara dengan Alvin Lim? Seperti apa pula Hotman Paris yang menilai statement negatif Alvin Lim kepada Novi sangatlah kelewatan, hingga Hotman Paris pun mensupport Novi atas laporannya ke Polda Metro Jaya kepada Alvin Lim. Lalu, bagaimana pula dengan tanggapan Alvin Lim atas laporan dari Novi? Benarkah Alvin juga menyangkal jika apa yang dia lontarkan itu bukanlah pernyataan, melainkan sebuah pertanyaan, hingga ia pun tidak gentar dan tidak ambil pusing tentang laporan Novi ke polisi? Selain itu, seperti apa juga Hotman Paris Hutapea yang mengungkap bahwa Alvin Lim rupanya sedang ada kasus di Mabes Polri lantaran sempat dilaporkan oleh banyak jaksa? Dan bagaimana pula Alvin Lim yang memberikan tanggapan hingga memberikan penjelasan terhadap kasusnya di Mabes Polri bahwa kasus itu sudah P19 alias tidak memenuhi unsur pidana. Dan bagaimana Alvin Lim yang memberi tanggapan hingga memberikan penjelasan terhadap kasusnya di Mabes Polri bahwa kasus itu sudah P16 alias tidak memenuhi unsur pidana. Dan bagaimana pula Alvin Lim yang memberikan pesan kepada Novi agar melaporkan dirinya ke polisi dengan sebanyak-banyaknya laporan. Namun, Alvin Lim juga berencana akan melaporkan Novi dengan pasal 28 yang secara otomatis Alvin Lim pun juga yakin bahwa dengan pasal yang ia laporkan itu bisa membawa Novi ke penjara lebih lama. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisru donasi Agus Salim hingga kini masih memanas. Usai terjadinya perdamaian antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas, kini justru babak barunya adalah ketika Alvin Lim memberikan pernyataan keras terhadap Novi, hingga pernyataan keras tersebut sudah diketahui oleh Novi. Atas hal tersebut, menurut penuturan dari Hotman Paris saat ditemui oleh para awak media bahwa Novi akan segera melaporkan Alvin Lim ke polisi. Mengetahui hal tersebut, Alvin Lim mengaku tidak gentar dengan rencana Novi yang akan melaporkan dirinya ke polisi dan memilih membiarkan saja hukum yang bergerak. Jadi Novi Senin mau laporin kan? Iya, tadi Novi bilang hari Senin mau laporin. Udah mesti takut. Novi itu siapa? Emangnya dia saya mesti takut? Ya kan bukan, ya. Makan juga sama-sama makan nasi di situ. Digampar juga sama, pasti sakit dia kan masih manusia. Jadi nggak usah lah kita takut kayak begitu. Terserah Novi mau gimana. Ya kan selama ini kan dia selalu mainnya di belakang layar. Pakai dia punya cyber, orang-orang pada bantuin dia, ya. Pakai medsos untuk mencari dan mendapat giringan opini, ya. Tapi lawan LQ dia nanti pasti akan pusing. Kita lihat aja. Kamu banyak bicara, awal saya bicara adalah memberikan somasi. Setelah laporan polisi jalan, saya biarkan laporan polisi jalan. Saya sudah tutup mulut, biar polisi yang berjalan, kan gitu mas. Sebelum kita lapor polisi, kita bacot dulu. Suruh dia minta maaf, suruh dia mengakui. Kalau dia nggak mau akui, sudah masuk ke dalam kantor polisi, ya biarkan hukum yang berjalan dan bergerak. Tugas saya sedang memproses ya perlawanan hukum antara Agus dengan Novi. Jadi otomatis kalau saya mencurigai atau menuduh Novi hal-hal yang menurut saya negatif, itu adalah normal.
itu merupakan bagian dari pembelaan dan bagian dari pendampingan saya terhadap klien saya. Dan di dalam pendampingan apapun itu tidak boleh dikriminalisasi. Situ. Itu udah sangat jelas kok. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris pun juga mengatakan bahwa dirinya belum tahu dengan siapa Novi didampingi oleh kuasa hukumnya saat akan melaporkan Alvin Lim ke polisi. Namun, jika dibutuhkan dan diminta oleh Novi, Hotman Paris mengaku siap dan bersedia untuk melakukan pendampingan hukum ketika Novi benar-benar sudah dan jadi melaporkan Alvin Lim ke polisi. Sedangkan menurut Alvin Lim, dirinya pun mempersilahkan jika Novi mau melaporkan dirinya ke polisi dengan didampingi oleh Hotman Paris. Lantaran baginya, meskipun ada 1.000 orang Hotman Paris yang akan mendampingi Novi ke polisi, tidak akan membuat dirinya gentar sedikit pun. Tapi saya nggak tahu siapa pengacara siapa. Kalau aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Kalau perlu mungkin akan saya bantu. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Saya tetap menyarankan agar harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong. Jangan langsung menuduh jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Makanya saya bilang jangankan cuma 1 Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh gak ngerti hukum pidana, Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, gak ngerti hukum pidana. Kalau cuma 1 Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, gak usah sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, gak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Selain itu, Hotman Paris pun menjelaskan bahwa semua pernyataan Alvin yang ditujukan kepada Novi sudah bisa dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Sementara itu, Alvin Lim menegaskan bahwa dirinya saat mengeluarkan pernyataan terkait Novi tentang wanita tidak baik hingga mucikari itu bukanlah menuding, tetapi justru bertanya, dari mana Novi bisa membiayai semua kegiatannya itu dalam mengurus ODGJ selama ini? Untuk itu, lantaran apa yang diucapkannya adalah sebuah pertanyaan, bukanlah tudingan atau pernyataan, Alvin Lim pun mengaku tidak mempunyai bukti. Kalau menuduh orang memperjualbelikan anak itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum, ya. Ya, saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus, pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak. Ini purely profesional. Saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya. Selain itu, Hotman Paris juga menambahkan bahwa hal yang tidak ia suka dari pernyataan Alvin selain menuding Novi sebagai wanita kurang baik adalah statement Alvin Lim mengenai Novi yang dituding melakukan human trafficking atau jual beli anak ODGJ. Tentu statement Alvin Lim itu dinilai keterlaluan dan kelewatan oleh Hotman Paris. Lantaran jika pengacara yang berkualitas di mata Hotman Paris Hutapea akan memiliki bukti yang ia miliki dengan apa yang ia ucapkan. Video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang jual beli anak anak-anak apa? ODGJ itu sangat kelewatan dan mudah-mudahan
Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti, ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral. Dari kabar terupdate kabar soal Novi yang akan melaporkan Alvin Lim ke polisi. Rupanya hal itu telah dilakukan oleh Novi kemarin. Lantaran Novi telah melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada Minggu 8 Desember 2024 kemarin dengan pasal berlapis, yaitu pasal pencemaran nama baik, merendahkan harkat dan martabat perempuan, hingga pasal pelecehan secara verbal. Ditemui oleh tim intens investigasi, Novi pun mengungkapkan alasannya melaporkan Alvin Lim secepatnya. Lantaran apa yang dilakukan oleh Alvin Lim sudah kelewat batas hingga berimpak kepada anak-anak asuhnya. Tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan. Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar. Ya. Sudah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata penghancur? Itu jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Lalu, seperti apa pula Hotman Paris yang mengungkapkan bahwa Alvin Lim rupanya sedang ada kasus di Mabes Polri lantaran sempat dilaporkan oleh banyak jaksa. Bagaimana Alvin Lim memberikan tanggapan hingga memberikan penjelasan terhadap kasusnya di Mabes Polri bahwa kasus itu sudah P19 alias tidak memenuhi unsur pidana. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Hotman Paris juga mengungkap fakta mengenai sosok Alvin yang mempunyai kasus di Mabes Polri. Hingga menurut Hotman Paris, Alvin dilaporkan oleh banyak jaksa. Mendengar kasusnya di-up kembali oleh Hotman Paris, Alvin pun secara langsung juga merespon dan memberikan penjelasan terhadap kasusnya di Mabes Polri tersebut, bahwa kasus itu sudah P16 alias tidak memenuhi unsur pidana. Memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa, ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi, ya. Itu ada vonis pidananya. Kasus itu sudah lama, ya. Dan kasus itu sudah di P19, ya. Sudah jelas kasusnya itu adalah ada seorang jaksa berinisial S ngelaporin saya, katanya saya menuduh dia menerima suap, ya. Ini yang harus dibedakan untuk masyarakat bisa menjadi smart. Pak Kapolri pun, Pak Listio Sigit, Pak Kabareskrim tahu, makanya sampai sekarang nggak diproses. Itu bukannya karena saya sakit, bukan karena saya sakit, tapi karena sudah ada P19 dari kejaksaan, ya, yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur.
Ya, melihat banyaknya sentilan dari Alvin Lim terkait profesi dan kualitas dirinya sebagai seorang pengacara, Hotman Paris pun juga menyebutkan jika karir dan juga prestasi yang dimilikinya berbeda jauh dengan karir dan prestasi yang dimiliki oleh Alvin Lim pada saat ini. Tentu, mendengar pernyataan Hotman Paris tersebut, Alvin Lim juga menanggapi bahwa pernyataan Hotman itu tidak apple to apple. Mengingat Hotman Paris sudah berkarir selama 40 tahun, sedangkan dirinya baru memulai karirnya di bidang hukum sejak 4 tahun yang lalu. Meski begitu, Alvin Lim mengungkapkan kebanggaannya terkait karirnya sebagai pengacara saat ini, di mana ia bisa menangani banyak kasus besar triliunan rupiah. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu ini coba nih. Caranya agar masuk Metris adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple. Dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja. Lalu, seperti apa juga Alvin Lim yang memberikan pesan kepada Novi agar melaporkan dirinya ke polisi dengan sebanyak-banyaknya laporan. Namun, Alvin Lim juga berencana akan melaporkan Novi dengan pasal 28 yang secara otomatis Alvin Lim juga yakin bahwa dengan pasal yang ia laporkan itu bisa membawa Novi ke penjara lebih lama. Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meski mendengar Novi yang telah melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya, Alvin Lim justru menanggapinya dengan santai dan justru malah memberikan pesan untuk Novi, khususnya untuk Hotman Paris, agar mempersilahkan melaporkan dirinya ke pihak kepolisian dengan banyak laporan. Tak hanya itu, Alvin Lim juga berencana akan melaporkan Novi dengan pasal 28 yang secara otomatis Alvin Lim juga yakin bahwa dengan pasal yang ia laporkan itu bisa membawa Novi ke dalam jeruji besi lebih lama. Laporin aja banyak kan, nggak apa-apa gitu loh. Lu mau lapor lebih dulu juga nggak apa-apa. Karena nanti dalam sisi hukum bukan yang dilaporkan lebih dulu yang pengaruh ya. Tapi siapa yang punya bukti kuat itu satu ya. Terus kedua, Anda juga harus cek itu pasalnya. Ya toh, lu cek aja pasalnya. Gue laporin lu pasal 28. Jadi otomatis dengan pasal 28 Anda nanti bisa dipenjara lebih lama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.